dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Ku pandang wajahmu, sangat pada hambanya ku pandang wajahmu, Dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Sungguh Tuhan, inilah ungkapan hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Kami rindukan Tuhan bahwa hidup kami senantiasa Engkau pegang dengan tangan kanan-Mu Tuhan, yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada hari ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami telah meninggikan Engkau melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami minta pimpinan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti, memahami, dan boleh mentaati apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini, biarlah kuat kuasa-Mu yang menyempurnakan apa yang akan hamba ucapkan, supaya apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang berkuasa untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau patahkan segala bentuk kuasa kegelapan, setan, iblis Tuhan, orang-orang jahat kami patahkan di dalam nama Yesus, supaya kami sungguh-sungguh hari ini diberkati dengan firman-Mu, karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu menuntun, menerangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, tadi udah sarapan apa belum ya? Kalau saya pagi-pagi itu udah pasti sarapan nasi, saudara kasih Tuhan ya, jadi semangat pagi-pagi ya. Mungkin di sini ada yang belum sarapan, tapi tetap ya, kita punya tekad untuk antusias untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita langsung saja, saudara yang kasih Tuhan, siapkan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 ya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberi judul Pengharapan, Iman, dan Kasih ya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Ayo. Kita mau baca secara berganti-gantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ayat yang genap ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Judul perikopnya di sana adalah pengharapan, iman, dan kasih. Ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sebab sekarang ini kamu harus bersukacita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada semua emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya dulu, dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita akan baca sekali lagi di ayatnya yang ke-5. Ini menjadi dasar kita untuk menjadi dasar saya memberikan tema khotbah saya pagi hari ini. Ya, mari kita baca secara bersama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana ada kata kamu dan mu, ya. Kita mau baca sekali lagi, tapi kamu dan mu-nya itu diganti dengan saya. Ya, karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat pada zamannya Petrus, tetapi juga firman ini untuk kita, ya, supaya lebih dekat lagi. Kita gantikan kamu jadi saya, ya. Oke, 1, 2, 3. Yaitu saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanku, sementara saya menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, ya, dalam pembukaan surat kepada orang-orang percaya yang tersebar di wilayah Asia kecil ini, saudara, Rasul Paulus pertama-tama menyatakan rasa syukurnya kepada Allah Bapa Sorgawi, ya, yang oleh karena rahmatnya yang besar itu telah menjadikan mereka dan setiap orang yang percaya mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Kelahiran baru artinya apa? Yang dulunya tidak mengenal Kristus, yang akan menuju kepada kebinasaan, tetapi karena mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali sehingga menjadi orang-orang yang disucikan, dikuduskan dari setiap dosa yang ada dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan dan pengharapan akan hidup kekal di dalam Kristus. Itu yang dimaksud saya. Sejak saat itu setiap orang percaya memiliki hidup yang berbeda, saudara. Ya, ketika seseorang pada zaman itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka punya kehidupan yang berbeda, yaitu hidup yang penuh pengharapan, di mana suatu hari kelak akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu di sorga. Amin. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-4, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan ayat yang 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, dia bukan hanya menikmati janji Tuhan untuk kehidupan saat ini, tetapi dia juga menerima janji Tuhan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu mereka akan menikmati berkat yang tersimpan di sorga sana, yang tidak layu, yang tidak rusak, yang tidak cemar, saudara, yang punya nilai kekekalan, saudara. Benar, ya, kita ini memang sudah diselamatkan, saudara. Kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis keselamatan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tetapi keselamatan yang kita miliki saat ini, yang kita terima dari Tuhan, itu belum komplit, belum lengkap, saudara. Yang lengkap itu nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam kerajaan surga. Amin. Saat ini masih berkat-berkat yang biasa, ya kalau bilang ecek-ecek, saudara. Tapi berkat yang sesungguhnya itu akan kita terima dan kita alami ketika kita berada di dalam kerajaan Allah Bapa, yaitu di kerajaan surga, saudara. Ada bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita.
Nah, ini kita harus mengucap syukur, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Bahwa ada harta yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa, yang Tuhan simpan, yang Tuhan sudah peruntukkan buat kita, untuk kita nikmati, saudara. Ini perbedaan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Punya pengharapan yang baru. Orang yang di dalam Kristus punya pengharapan bahwa mereka akan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan di kerajaan sorga, saudara yang kasih Tuhan. Namun di dalam kehidupan kita, saudara, untuk mencapai ke sana, saudara, untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan di dalam kerajaan Allah itu, ada perjalanan yang harus kita tempuh, dimulai dari keselamatan yang Allah anugerahkan saat ini, sehingga sampai nanti kita sampai ke sorga, saudara. Ada perjalanan, saudara. Nah, kadang-kala perjalanan yang panjang ini, ya saudara kasih, di dunia ini seringkali berisi dengan jalan-jalan yang tidak mudah, saudara. Ketika kita mengiring Tuhan, saudara, mengikut Tuhan untuk supaya kita sampai kepada janji berkat yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di kerajaan sorga itu, di dalam perjalanan itu ada banyak jalan yang tidak mudah. Ada peperangan-peperangan yang harus kita hadapi. Itulah sebabnya kita membutuhkan perlindungan atau pemeliharaan dalam kekuatan Tuhan, saudara. Tema saya adalah perlindungan dalam kuasa Tuhan pagi hari ini. Kita memerlukan perlindungan yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 tadi katakan ada kata dipelihara, saudara ya. Coba tampilkan 1 Petrus 1 ayat 5. Tadi masih ya di situ ya, di kanan kami. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, saudara. Kata dipelihara, saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 ini mengandung arti dalam bahasa aslinya adalah dilindungi, saudara. Ya, artinya dilindungi dari semua kekuasaan jahat yang hendak menghancurkan, yang hendak merenggut kehidupan dan keselamatan kita di dalam Kristus, saudara. Jadi untuk mencapai tadi berkat yang Tuhan sudah sediakan di kerajaan surga, ada perjalanan yang harus kita lalui, ada begitu banyak tantangan. Dan itu kita mengalami peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita di dalam Tuhan, saudara, ada janji pemeliharaan, ada janji perlindungan, amin. Sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan itu. Di situ dikatakan apa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa, saudara? Karena iman, bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena iman kita, amin. Saudara yang kasih, kita mungkin bisa lemah saat ini, secara fisik kita bisa lemah, merasa tidak mampu, tetapi Tuhan mau, saudara, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita selama kita masih ada iman, saudara. Kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Petrus menulis surat ini untuk menghibur saudara-saudara. Ya, seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, yaitu menulis ya surat-surat yang dikirim kepada jemaat yang mereka sudah layani, saudara, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rasul Petrus ini menulis surat ini untuk menghibur dan menguatkan mereka agar mereka tidak takut dan khawatir, sebab mereka ada dalam perlindungan kekuatan Allah. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini, saudara. Tuhan mau kita menyadari bahwa ada kekuatan Tuhan yang senantiasa memelihara kita dari setiap tantangan maupun kesulitan yang kita hadapi. Ya, saat ini mungkin saja ada orang-orang percaya yang juga sedang mengalami hal yang dialami orang percaya di zaman Rasul Petrus, ya, teraniaya oleh karena hidup percaya kepada Kristus. Belum lagi tantangan lainnya seperti dunia yang selalu berusaha untuk menarik kita agar menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, saudara. Tantangan adalah penganiayaan dari saudara-saudara yang tidak percaya kepada Kristus. Sehingga ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran ya di dalam kehidupan jemaat. Dan Rasul Petrus ini memberikan surat, saudara, memberikan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan mereka.
bahwa ada perlindungan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan akan berikan buat mereka, sehingga mereka akan dapat bertahan untuk mempertahankan iman mereka, sehingga mereka dapat mencapai garis akhir dalam kehidupannya, itu mencapai berkat dan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berkat-berkat yang tersimpan di sorga, yang tidak layu, tidak cemar, dan tidak akan rusak, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya, seringkali saudara, kita, ya, orang percaya mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini ada janji, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, saudara. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mampu mempertahankan iman dan percaya kita kepada Kristus, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bisa capai kepada sampai finishnya, saudara. Tidak berhenti pada di pertengahan jalan, saudara. Bukan hanya orang-orang yang saudara-saudara yang tidak percaya yang menganiaya, tetapi juga ada gaya hidup yang bisa menarik jemaat mula-mula itu untuk memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan yang Tuhan inginkan, saudara. Di dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Bukan hanya penganiayaan dari orang-orang yang tidak percaya, saudara, terhadap iman kita, tetapi sebenarnya iblis juga bekerja, saudara, untuk menarik kita supaya kita apa? Supaya kita mengikuti gaya hidup dunia ini yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Ini berbahaya, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan modern seperti ini, saudara? Kita perlu kuasa Tuhan, amin. Dengan kekuatan kita, saudara, kita tidak akan mampu. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita perhatikan agar terpelihara, ya? Apa yang harus kita perhatikan agar pemeliharaan atau perlindungan dalam kekuatan Allah nyata di dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus mengerti bahwa harus ada iman yang senantiasa hidup di dalam diri orang percaya. Ya, yang pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supaya engkau mengalami perlindungan, pemeliharaan dalam kekuatan Allah, kita harus mengerti bahwa harus ada iman yang senantiasa hidup di dalam diri orang percaya, saudara. Iman kita harus senantiasa namanya on, ya, menyala, saudara, di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di Petrus tadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang kasih Tuhan, di sini karena iman, saudara, kita dipelihara, ya, kita mengalami pemeliharaan dalam kekuatan Allah karena iman kita, saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, kita harus memperhatikan bagaimana iman kita di dalam Tuhan. Semakin kuatkah atau semakin lemahkah di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini? Dan Tuhan mau, saudara, Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, saudara, ketika kita masih memiliki iman, punya keyakinan, kepercayaan kepada Allah yang kita sembah, bahwa Dia adalah kekuatan kita. Amin. Saudara, saya katakan tadi, kita diselamatkan, kita mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bukan karena jabatan kita, bukan karena harta benda kita, saudara, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepintaran kita, saudara. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, saudara, sesuai dengan logika yang kita miliki, saudara. Tetapi iman itu di atas logika, saudara. Ketika logika kita nggak bisa menangkap apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan untuk melindungi kita, untuk memelihara kita. Amin. Mungkin kita saat ini kita lemah, mungkin dengan sakit penyakit, saudara. Yang mau Tuhan lihat adalah iman kita. Bagaimana iman kita, saudara? Apakah kita tetap mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memberikan kesembuhan, pemulihan dalam hidup kita, saudara? Kalau masih ada iman, maka mujizat dan kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini, ya, satu hal yang membuat setiap kita orang percaya dapat senantiasa memperoleh pemeliharaan dalam kekuatan Allah sementara menantikan keselamatan pada zaman akhir
adalah iman kita, saudara. Tadi perjalanan kita mengiring Tuhan sampai kita pada satu titik di mana Tuhan sudah sediakan berkat yang begitu luar biasa, yang ajaib di kerajaan sorga, saudara, yaitu iman kita. Makanya kita harus memelihara iman kita, saudara. Artinya kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga keselamatan orang percaya tidak terjadi begitu saja, kecuali ada iman yang senantiasa terjaga di dalam diri orang percaya. Jadi jangan lemah hari-hari ini, saudara. Apapun yang terjadi, yang kita lihat, yang kita saksikan di dalam kehidupan kita, iman kita jangan biarkan lemah. Amin. Harus semakin hari semakin menyala di dalam Tuhan. Satu-satunya yang dapat membuat orang percaya menjauh dari keselamatan sorga adalah ketika orang tersebut meninggalkan imannya di dalam Kristus, saudara. Ya, kita bisa kehilangan keselamatan, saudara, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita bisa tidak sampai kepada apa yang Tuhan janjikan di dalam kerajaan sorga, saudara, dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita, kalau kita meninggalkan iman di dalam Kristus, atau ketika kita membelokkan iman pengharapan kita kepada hal-hal yang lain di luar Kristus, saudara. Jadi dalam hidup kita harus tetap mengutamakan Kristus. Hidup kita harus berpusat pada Kristus, saudara. Bukan berpusat pada materi, saudara. Bukan berpusat pada segala sesuatu kemegahan dunia ini, saudara. Kita perlu memang membutuhkan semua yang ada di dunia ini untuk semua kebutuhan kita, tetapi harus iman kepada Kristus yang menjadi utama. Amin. Supaya engkau bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Jadi untuk menjaga iman kita untuk menjaga kita dari kehilangan iman, Tuhan akan selalu menginspirasi dan memelihara dan membawa serta menuntun kita untuk ditempatkan di tempat di mana iman kita dapat senantiasa dibangun, saudara. Jadi kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan juga akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita semakin iman kita semakin bertumbuh, saudara, semakin kuat, saudara. Kalau kita bergantung sama Tuhan, iman kita dapat timbul karena membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita baca dalam Roma 10 ayat 17, saudara. Roma 10 ayat 17. Jangan pernah meremehkan kebenaran firman Tuhan, karena imanmu hanya akan bertumbuh ketika engkau menyirami kehidupanmu dengan firman, karena firman itulah yang akan menimbulkan iman di dalam hidup saudara. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak informasi, saudara. Ada banyak berita, saudara. Tetapi yang bisa menumbuhkan imanmu hanya kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mengikuti semua berita yang ada di dunia ini, saudara. Kita boleh mengikuti semua perkembangan yang ada di dunia ini, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh menutup mata kita dengan informasi yang ada di dunia ini. Tetapi saya katakan, kalau kita hanya membaca dan menerima informasi yang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, saudara, iman kita akan menjadi lemah, saudara. Tetapi ketika engkau masih memiliki kehidupan pribadi, untuk mengkhususkan waktu untuk terus menyirami kehidupan rohani saudara dengan kebenaran firman-Mu, sekalipun engkau menerima semua informasi yang buruk yang ada di dunia ini, saudara, imanmu kepada Tuhan akan tetap bertumbuh. Amin. Makanya sebagai anak-anak muda, hari-hari ini saya mau katakan, kalau di handphone saya nggak ada game sama sekali, saudara. Bukan saya fanatik sama game, bukan, karena memorinya terbatas, saudara. Sama sini juga download nggak bisa, nak. Ini aja untuk kerjaan aja udah hang terus, saudara. Artinya apa? Boleh main game, saudara, tapi engkau harus punya waktu yang khusus untuk membaca firman Tuhan. Siapa di sini anak muda yang sudah pernah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Halo? Angkat tangan yang udah. Kalau jujur kalau belum, harus engkau punya prioritas dalam hidup kalian, anak muda, yang tua juga boleh,
harus punya ini satu kerinduan untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Mungkin kau membaca pertama gak ngerti atau apa ya, tapi terus saudara, baca saja. Nanti ada ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup saudara, sehingga itu akan menumbuhkan iman saudara. Ayo saudara, kalau main game berapa level, berapa game udah berganti-ganti saudara. Ini anak bahaya ini ya. Iblis sekarang ya menyamar sebagai malaikat terang. Ya anak-anak muda sekarang sudah nggak takut dengan pocong. Kalau Agustusan banyak itu di jalan pocong saudara, nggak takut. Iblis juga bekerjanya udah modern. Ya, untuk menghancurkan iman anak-anak muda, nggak perlu dia datang dengan pocong, genderuwo. Kalau di film lebih serem-serem gambarnya, saudara. Anak-anak muda nggak ada yang takut, saudara. Tapi jangan lengah, saudara. Ketika engkau nggak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu, sedang mematikan imanmu, saudara. Ketika imanmu mati, iblis bekerja, saudara. Engkau lemah, saudara. Engkau tidak akan bisa mengalami perlindungan, pertolongan, mengalami kuat-kuat Tuhan. Saya katakan, saya nggak fanatik dengan game, saudara. Ya, tetapi saya katakan anak-anak muda, berapa jam saudara satu hari main game? Berapa menit saudara membaca firman Tuhan? Halo, alokasikan waktu kalian untuk membaca firman Tuhan. Amin. Halo anak muda, tahun depan kalau ditanya siapa yang sudah menyelesaikan ayat firman Tuhan, saya sudah Pak sekali, gitu kan. Sudah kan? Saya juga sudah pernah saudara ya beberapa kali menyelesaikan ya membaca firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu sangat-sangat kita butuhkan, karena dengan membaca firman Tuhan iman kita bertumbuh, saudara. Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur atas firman demi firman yang Tuhan singkapkan senantiasa bagi kehidupan kita, saudara. Bersyukur untuk firman Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara, yang Tuhan nyatakan, itu akan menumbuhkan iman saudara. Hal yang kedua, saudara. Ini hanya 2 poin saja ya. Hal yang kedua, yang pertama tadi kita harus menyadari bahwa kalau untuk kita mengalami perlindungan dan kuasa Tuhan, kita harus senantiasa ada iman yang selalu menyala dalam hidup kita, saudara. Ya, yang kedua adalah menyadari ada iman yang harus dikembangkan dan diuji kemurniannya. Ini seringkali orang jadi kecewa karena dia tidak menyadari bahwa iman orang percaya itu harus diuji, saudara. Iman kepada Tuhan itu harus diuji, saudara. Ada banyak tokoh Alkitab imannya itu selalu diuji, saudara. Ya, seperti Abraham diuji, saudara. Abraham itu adalah orang yang kaya ketika dia berada hidup di antara anggota keluarganya, orang yang kaya, orang yang mapan, saudara. Tetapi dia diuji ketaatannya, dia diuji imannya untuk taat kepada Tuhan. Supaya apa? Dia keluar dari keluarga besarnya menuju tanah yang Tuhan akan janjikan. Abraham belum tahu kemana dia pergi, tapi karena firman Tuhan mengujinya, Tuhan berfirman, dia taat, saudara, walaupun nggak tahu kemana. Dia hanya taat, dia hanya perlu percaya kepada janji Tuhan. Abraham ketika sudah menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan untuk taat dengan panggilannya, di dalam perjalanan hidupnya, dia nggak mendapat keturunan, saudara. Sampai kakek-kakek dan nenek-nenek dia dan istrinya nggak mendapat keturunan yang dijanjikan Tuhan. Dia diuji terus, saudara. Sampai dia punya anak. Setelah punya anak, saudara, dia juga diuji. Anaknya yang dia satu-satunya yang disayang, saudara, diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, saya mau katakan, kita harus menyadari ada iman yang harus dikembangkan dan diuji kemurniannya. Kalau kita nggak menyadari bahwa hidup ini adalah ujian, ya, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi di dalam hidup ini adalah ujian-ujian yang Tuhan berikan, saudara. Kita lulus enggak, saudara? Ada banyak orang kecewa karena nggak menyadari. Jadi, kita perhatikan ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saudara. Saya akan bacakan saja. Di sini kata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, saudara. Iman bisa juga diibaratkan seperti otot, saudara. Tuhan mau iman kita kepada Tuhan itu teruji, saudara. Ya,
Jadi iman itu bisa diibaratkan seperti otot, saudara. Kita punya otot ini, saudara. Kalau kita nggak punya otot, nggak bisa menggerakkan, saudara. Tapi otot yang kita miliki ini juga kapasitasnya beda-beda satu dengan yang lain, saudara. Tergantung kita, saudara. Kalau orang yang biasa mengangkat 50 kilo, saudara, dia akan enteng saja ngangkat, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah mengangkat beban 50 kilo, saudara, terus suruh yang biasa kita paling-paling 20 kilo atau 15 kilo dikasih beban 50 kilo, kita akan sakit, saudara. Sama Tuhan mau supaya iman kita ini kita pelihara dan dikembangkan, saudara. Kita harus semakin hari semakin kuat dengan apa? Situasi-situasi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudara ya. Kalau otot itu direntangkan dan ditarik, maka otot itu akan mengembang dan mengencang. Kalau otot itu diuji dengan mengangkat beban yang cukup berat, maka otot itu akan mengembang. Begitu juga dengan iman kepada Tuhan akan mengembang kalau diuji dengan diberi beban, saudara. Ya. Jadi kekristenan itu harus jangan takut dengan ujian. Amin. Saudara, orang yang pengen sarjana takut sama ujian nggak bakal lulus, saudara. Ya, takut sama meja hijau, ya jangan nyandang gelar sarjana, saudara. Ya, sama Tuhan, ya, dengan iman kita. Kalau kita mau naik level iman kita, saudara, iman kita ini harus semakin hari semakin naik, saudara. Ya. Oleh karena itu saya mau ingatkan, sekedar datang dan duduk-duduk di gereja tidaklah terlalu mengembangkan otot iman kita, saudara. Kalau kita hanya datang ke gereja terus duduk diam, saudara, memuji Tuhan, nggak ada beban yang Tuhan izinkan, pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk saudara lalui, saudara, iman saudara nggak akan kuat, saudara. Bahkan jadi Tuhan perlu mendewasakan iman kita melalui ujian-ujian iman. Iman tidak bertumbuh dengan hanya mengikuti 2-3 hari mengikuti seminar pertumbuhan iman, saudara. Nggak bisa, saudara. Ya, tidak ada jalan pintas dan instan untuk memiliki iman yang matang dan dewasa. Perlu proses, saudara. Perlu proses. Jadi kalau ketika diproses Tuhan, kita jangan pernah protes, amin. Tetap bersyukur apapun yang Tuhan izinkan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan akan senantiasa menguji iman kita dalam hidup yang kita jalani ini. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu akan selalu menguji kita, saudara. Jadi merasa jangan, aduh, saya nggak nyaman dengan situasi yang saya alami. Memang Tuhan itu akan selalu datangkan ujian dalam hidup kita, bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk memperburuk kehidupan kita, tetapi untuk membuat kita semakin kuat. Amin. Iya, saudara. Salah satu cara Tuhan menguji iman orang percaya adalah dengan mengizinkan berbagai persoalan mewarnai kehidupan, saudara. Satu hal yang pasti, setiap hari iman kita akan diuji, saudara. Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mengembangkan iman kita. Kegagalan orang percaya dalam ujian iman seringkali karena ia tidak menyadari apa yang sedang ia alami adalah cara Tuhan membantu mengembangkan imannya ini. Kita seringkali gagal. Ya, iman kita bertumbuh makin kuat karena kita punya persepsi yang salah akan Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, kita katakan Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak setia, Tuhan itu nggak peduli dengan saya. Padahal ketika Tuhan izinkan pergumulan, sebenarnya Tuhan itu sedang membantu kita untuk supaya kita punya iman yang kuat, iman yang teguh. Saudara yang kasih Tuhan. Entahkah dengan masalah-masalah sakit penyakit, keluarga, keuangan, hubungan dengan sesama, dan lain-lain. Tuhan sebenarnya sedang menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan yang selalu baik dalam hidup kita, amin. Tetap bersyukur, saudara. Tetap bersyukur, saudara. Kisah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dapat kita lihat dalam kehidupan seperti Daud, saudara. Ya, Daud itu ketika dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Pemeliharaan Tuhan memang begitu luar biasa, saudara. Gak usah dibuka ya, 1 Samuel 18 ayat 12 di sini firman Tuhan. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ya, ia telah undur. Ya, ketika
Saul dikuasai dengan kebencian, roh Tuhan undur, roh Tuhan tidak mimpin lagi Saul. Saul ini selalu berbuat jahat kepada Daud, tetapi Daud selalu dilindungi. Dilempar tombak nggak bisa, dikepung tetap lolos, saudara. Karena ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang memelihara. Kalau belum waktunya, ya, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup ini, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan juga dapat kita lihat dalam kisah Nabi Elia, saudara. Ya, saat dia berada di persembunyian di tepi sungai Kerit, saudara. Ini juga saya akan bacakan ayatnya saja ya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16, ayat 6 di sini karena pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Elia ketika melayani, saudara, menyatakan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Akhirnya akhir dari pelayanan itu dia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh raja dan akhirnya dia bersembunyi di satu tempat, yaitu tepi sungai Kerit, saudara. Dan dia tidak ada makanan dan apapun, tetapi Tuhan pelihara di sana. Tuhan kirim burung gagak, saudara, yang selalu membawa makanan kepada dia. Pagi dan petang, saudara. Itu yang dikirim itu roti dan daging, itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib, saudara. Makanya itu iman kita ya di atas segalanya, saudara. Ketika kita masih ada iman dan kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan kita itu selalu sanggup menolong kita, maka ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jangan pernah kita kecewa dengan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara kalau kita masih memiliki iman di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita masih punya pengharapan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini biar menjadi berkat buat kita hari ini, saudara. Apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Saya mengundang Bang Gideon Paniate, ya, semua kita bangkit berdiri, saudara. Ini adalah lagu refnya saja, saudara. Pujian yang katakan Tuhan selalu menolongku, ya. Semuanya bangkit berdiri dan kita dalam hadirat Tuhan, sikap doa, saudara, kita nyanyikan dengan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli atas hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia adalah Allah yang selalu menolong. Dia adalah Allah yang selalu menjaga hidup kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
sungguh-sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Yesus selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan musik terus menyanyikan pujian ini. Kita sikap doa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa ada senantiasa pemeliharaan pertolongan di dalam kekuatan Allah yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu juga menyingkapkan kepada kami bahwa ada pengharapan bagi setiap kami yang telah percaya, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang tersimpan di sorga Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan, untuk mencapai berkat yang sudah Tuhan sediakan di sorga sana Tuhan. Ada begitu banyak perjalanan hidup kami lalui dengan berbagai macam tantangan dan persoalan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka punya iman yang kuat, yang semakin hari semakin menyala, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, biarlah iman itu tetap menyala dalam hidup kami Tuhan. Karena dengan iman yang kami miliki, dengan iman yang selalu ada dalam hati kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap loh hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap teguh iman kami. Kami tidak berpaling dari Engkau, kami tidak meninggalkan Engkau dengan hal-hal yang tidak membawa kami kepada pertumbuhan iman kami. Biarlah kami terus fokus Tuhan dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, supaya kami dapat mencapai apa yang Tuhan rindukan untuk kami nikmati, yaitu kerajaan sorga Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, bersyukur bagi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah iman pengharapan kita terus ada dalam kebenaran firman Tuhan.